Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang ilmu nahwu, khususnya adalah aqsamul kalimah, pembagian kata. Jadi kalimah itu adalah kata, sedangkan kalau jumlah itu adalah kalimat. Sekali lagi, kalau kalimah itu adalah kata, kalau jumlah itu adalah kalimat. Jangan sampai salah paham. Sebelumnya di sini saya jelaskan bahwasanya saya memakai khulasoh yang ditulis oleh Ustadz Magdi Hajjaj ini, Ustadz Magdi Hajjaj. Beliau adalah orang Mesir. Ustadz Magdi Hajjaj, nomor HP-nya adalah ini. Silahkan kalau mau menghubungi nomor HP beliau. Beliau juga memiliki Facebook di Darsun Majani. Beliau juga memiliki YouTube di channelnya Ustadz Magdi Hajjaj. Itu. Sekarang aksamul kalimah. Aksamul kalimah, pembagian kata. Kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-ismu atau kata benda. Al-fi'lu adalah kata kerja. Al-harfu adalah huruf. Apa itu al-ismu? Kita bahas, kita zoom di sini. Al-ismu huwa madalla ala insanin, yang menunjukkan nama manusia. Contohnya apa nama manusia ini? Ahmad, Muhammad, Mahmud, Aisyah, Hindun, dan sebagainya. Au hayawanin, atau nama binatang. Contohnya nama binatang apa? Baqaratun, sapi. Filun, itu adalah gajah, dan lain sebagainya. Au nabatun, au nabatin, atau tumbuh-tumbuhan. Apa tumbuh-tumbuhan contohnya? Contohnya adalah syajaratun, zahrotun, itu pohon, kemudian bunga, itu adalah nama-nama tumbuh-tumbuhan. Au jamadun, atau ala insanin, au hayawanin, au nabatin, au jamadin. Au jamadin ini apa? Jamad ini adalah kata benda lain. Kata benda lain itu contohnya kata benda mati yang lain, kata benda mati ya, jamad ini. Contohnya adalah kursi, meja, pintu, dan sebagainya. Au zamanin, atau menunjukkan masa. Masa menunjukkan waktu. Contohnya adalah maghrib, isya, dan sebagainya. Au makanin, atau menunjukkan tempat. Contohnya adalah Bojonegoro, contohnya adalah Jakarta. Nama-nama kota, nama-nama desa, nama-nama negara, nama kecamatan, semuanya itu menunjukkan tempat, dan semuanya itu adalah kata benda. Au sifatin, atau sifat. Kabirun, besar. Sohirun, kecil. Jamilun, bagus. Qobihun, jelek. Itu semuanya adalah kata benda. Au ayyi syai'in yudroku bil hawas, atau segala sesuatu yang diketahui dengan panca indera. Contohnya adalah apa? Warna. Itu. Contohnya adalah apa? Suara. Itu. Au bil akli, atau sesuatu tersebut diketahui dengan menggunakan akal. Contohnya apa? Kebaikan, keburukan, dan sebagainya. Ini adalah al-ismu. Alamatul isim sekarang. Ini adalah ciri-ciri isim. Ciri-cirinya apa? Sesuatu tersebut bisa kita katakan isim kalau dia memiliki ciri-ciri ini. Yang pertama, dia bisa majrur dengan harfu jar. Jadi kalau kita temui ada sebuah kata dia itu majrur dan sebelumnya ada kata jar, maka kata ini adalah kata benda atau isim. Yang kedua adalah al-jarru bil idhofah, dia bisa majrur dengan mudhof ilaih. Dia ini majrur al-ilmi. Karena kenapa? Karena dia adalah mudhof ilaih, sebelumnya adalah tolib mudhof ini. Maka majrur dengan mudhof ilaih ini karena dia adalah idhofah dan dia bisa majrur, maka kata al-ilm ini bisa disebut dengan kata benda. Contohnya lagi adalah at-tanwin. Dia bisa menerima tanwin, an, in, un gitu. Jadi kalau kita jumpai dalam tulisan Arab dia ada tanwinnya, maka kata tersebut adalah kata benda. Contohnya adalah rojulin, muallimun. Ini adalah tanwin. Maka karena dia bisa menerima tanwin, rojul sama muallim ini adalah kata benda. Kemudian dukhulu alif lam alaihi, bisa masuk alif lam. Contohnya adalah al-qolamu, al-jamilu, at-tolibu. Segala sesuatu yang ada alif lamnya, maka kata tersebut adalah kata benda. Kalau kita baca Al-Quran kemudian ada kata alif lam, ada masuknya alif lam, ada masuknya huruf alif lam, maka kata tersebut adalah kata benda. Karena selain kata benda tidak bisa dimasuki alif lam. Kemudian dukhulu harfin nida alaih. Contohnya adalah ya tolib. Ini sebelumnya ada harfun nida, haya sodiki. Ini harfun nida, ini panggilan. Apabila sebelumnya ada harfun nida, maka kata setelahnya adalah kata benda. Ini adalah ciri-ciri dari kata benda. Sekarang kita masuk kepada pembahasan fi'il. Apa itu fi'il itu? Fi'il itu adalah kata kerja.
kata kerja. Kata kerja ya kita tahu sendiri seperti membaca, menulis, mendongeng dan sebagainya. Pengertian dalam bahasa Arabnya adalah madalla ala huduthi syai'in fi zamanin muayyanin. Segala sesuatu yang menunjukkan terjadinya sesuatu, yaitu adalah yang menunjukkan terjadinya sesuatu di masa spesifik. Masa spesifik itu bisa masa lampau, bisa masa yang akan datang, bisa juga masa yang sekarang. Contohnya adalah dibagi menjadi 3 ini, yaitu fi'il maudhi. Contohnya adalah kataba, menulis, sami'a, mendengarkan, ijtahada, bersungguh-sungguh. Contohnya fi'il mudhari adalah yaktubu, menulis, yasma'u, mendengarkan, yajtahidu adalah bersungguh-sungguh. Uktub, dengarkanlah, uktub, tulislah, isma, dengarkanlah, ijtahid, bersungguh-sungguhlah. Ini kata-kata ini adalah fi'il. Ini contoh ciri, ini adalah fi'il madhi, ini fi'il mudhari, ini adalah fi'il amr atau kata kerja. Seperti itu. Sekarang alamatul fi'li. Tanda-tanda fi'il atau ciri-ciri fi'il. Fi'il ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, untuk ciri-cirinya fi'il madhi, yang pertama dia itu bisa bersambung dengan ta'ul fa'il. Contohnya katabtu. Katabtu ini adalah ta'ul fa'il, tu ini adalah ta'ul fa'il. Maka kalau ini adalah tak fa'il, maka kata sebelumnya adalah fi'il madhi. Kemudian dia bisa menerima juga bersambung dengan tak ta'nis. Dzakarot, hindun, ad-durusa. Hindun ini nama wanita. Jadi tak ini adalah tak ta'nis. Dia maka kalau dia berhubungan dengan tak ta'nis, kata sebelumnya bisa dikatakan adalah fi'il madhi. Sekarang ciri-ciri fi'il mudhari, alamat fi'il mudhari. Yakbal dukhul harf jazm. Jadi gini, yakbal dukhula harfi jazmin. Dia bisa menerima harfu jazm. Lam ini adalah harfu jazm. Apa itu harfu jazm? Akan kita pelajari di jazmu fi'il mudhari nanti di bab yang akan datang. Jadi kalau ada kata-kata lam, maka biasanya setelah kata lam itu adalah fi'il mudhari. Contohnya adalah lam akdzib. Maka akdzib di sini adalah fi'il mudhari. Kemudian habis itu bisa bersambung dengan nun taukid. La usa'idanna sohibi. Ini adalah nun taukid. Maka kalau ini nun taukid, maka biasanya kata sebelumnya itu adalah fi'il mudhari. Kemudian sekarang contohnya fi'il amr. Fi'il amr tataslu bihi ya mukhatabah. Contohnya adalah uktubi, tulislah. Ya mukhatabah ini, maka sebelum ya mukhatabah ini bisa dikatakan juga fi'il amr. Au nun taukid. Sebenarnya ini sama dengan ini nun taukid. Jadi nun taukid isbironna, ini kan juga nun taukid. Jadi nun taukid itu yang bersambung dengan nun taukid itu bisa fi'il mudhari, bisa juga fi'il amr. Itu ya. Ini adalah ciri-ciri fi'il. Sekarang harf. Harf itu apa? Harf itu adalah huwallazi la yufham ma'nahu illa ma'a ghairihi minal kalimat. Yang dimana harf tersebut ini tidak bisa dipahami maknanya kecuali bersambung dengan kata yang lain. Jadi dia tidak akan pernah bisa dipahami kecuali ada kata lainnya, harus bersambung dengan kata lain, itu baru bisa dipahami. Contohnya adalah huruful jar. Huruful jar ini akan kita pelajari nanti. Min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, dan lam. Ini huruful jar. Kemudian huruful atof akan kita pelajari juga nanti, huruful atof. Wawu, fa, thumma, au, bal, lakin, la, ini huruful atof. Kemudian 3 hurufun nasab fi'il mudhari. An, lan, kai, hatta, lamu ta'lil. Itu adalah hurufun nasab fi'il mudhari. Kemudian huruful jazm fi'il mudhari. Lam amr, la nahiyah, lamma. Kemudian habis itu adalah huruf nasikhoh. Dia huruf nasikhoh itu biasanya masuknya ke mubtada dan khobar itu. Inna, anna, lakinna, la'alla, laita, ka'anna dan sebagainya. Nah, huruf-huruf tersebut yang namanya huruf itu layak bal alamatil ismi awil fi'li. Tidak menerima ciri-ciri isim dan tidak menerima ciri-ciri fi'il. Maksudnya apa? Maksudnya tadi di sini sudah kita bahas bahwasanya ciri-ciri isim, misalkan ciri-ciri isim itu dia bisa ketambahan alif lam. Nah, harf itu tidak bisa ditambah alif lam. Kemudian juga kita di sini ciri-ciri fi'il, dia bisa bersambung dengan ya mukhatabah, atau bisa bersambung dengan nun taukid, atau bisa bersambung dengan tak fa'il. Maka harf tidak bisa bersambung dengan huruf-huruf tersebut. Nah, itu. Ini adalah ringkasan nahwu aqsamul kalimah. Saya harap
bisa dipahami. Dan dengan ringkasan tersebut semoga bisa memahami, karena menurut saya ringkasannya Ustadz Majdi ini sangat-sangat detail. Akan kita kupas lagi pelajaran nahwu yang akan datang. Semoga kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.